wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita dalam perkara agama, yang dimana Allah telah pilih kita untuk melaksanakan salah satu ketaatannya, yaitu sholat isya secara berjamaah. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelah kami ada teman kami tunarungu, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, terlahir ke muka bumi dalam keadaan seperti ini. Mereka hendak ingin sekali mendengar suara bapak ibunya, tapi apa hendak dikata, Allah telah takdirkan mereka dalam keadaan seperti ini. Bukan mau mereka, Pak, tapi ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Penelitian menyebutkan jutaan ada di Indonesia teman-teman tunarungu seperti ini. Bukan dipermasalahkan perkara keduniaannya. Keduniaannya mereka sudah pada paham sama seperti kita. Ada yang kerjanya menjadi supervisor, atlet, tukang parkir, macam-macam, Pak. Bahkan salah satu staf presiden kita, Pak Jokowi, ada salah satu stafnya yaitu tunarungu. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pikirkan adalah agamanya. Banyak kami sudah datangi teman-teman seperti ini dari kota ke kota, provinsi ke provinsi, rumah ke rumah. Yang kami tanyakan bukan perkara keduniaannya, tapi perkara agamanya. Banyak kami tanyakan siapa Allah, Allah ada berapa. Kebanyakan mereka menjawab bahwasanya Allah itu 9. Ada lagi jawab Allah itu 2. Ada lagi yang menjawab Allah itu 5. Bahkan teman-teman ada yang bilang Allah itu 9. Mengapa 9 kami tanya? Di rumahnya ada foto orang-orang pakai sorban. Wali Songo dibilang Allah sama mereka. Laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, sarjana ataupun SMP, SD, SMA. Banyak kami temui, Pak. Ini fakta kami di lapangan. Lalu ada yang bilang Nabi Muhammad itu istrinya Allah. Mengapa demikian? Orang datang ke masjid sholat, menyembah Allah sebelah kanan, lafaznya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW sebelah kiri. Mereka berpikiran yang berdua itu adalah pasangan. Allah adalah suaminya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, istrinya. Inilah kepahaman mereka tentang agama. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi fikir kita adalah mereka untuk perkara dunia saja mereka paham. Tapi kenapa untuk perkara agama seperti ini? Ternyata kami teliti, ternyata agama itu tidak sampai kepada mereka. Walaupun ribuan ceramah didengarnya, ustadz-ustadz kondang yang ceramah, tapi kalau tidak ada bahasa isyarat yang menyampaikan agama kepada mereka, maka mereka tidak mengenal siapa Allah. Dan mereka pun tidak mengenal baginda Rasulullah SAW. Dan apakah sholat mereka diterima? Apakah amal agama mereka diterima? Wallahu a'lam bishawab. Maka teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang-orang seperti ini sudah susah di dunia, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, susah pula di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diam-diam saja. Suatu saat nanti mereka akan menuntut. Sudah belum disampaikan agama ini kepada mereka? Maka alhamdulillah kami belajar, Pak. Dari masjid ke masjid, belajar bahasa isyarat, bahasa mereka. Maksud dan tujuan kami agar bagaimana agama ini sampai pula kepada mereka. Agar bagaimana kita semua bisa selamat di dunia yang sementara ataupun akhirat yang selama-lamanya. Maka sebentar lagi teman kami ini tunarungu, Pak, tidak mendengar, tidak bisa bicara, belajar menyampaikan ini agama dengan kedua tangannya. Maka insya Allah kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita sekarang. Dia sampaikan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berselawat untuk baginda Rasulullah SAW atas perjuangan beliau sampailah agama ini ke dalam hati-hati kita. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Allah yang maha kasih sayang telah berikan kita segala nikmat, sehat jasmani, nikmat kaya, harta benda, jabatan, nikmat keluarga, semuanya.
Tapi bapak-bapak sekalian perlu ketahui, nikmat yang paling tinggi itu bukan itu semua. Nikmat yang paling tinggi yang Allah telah berikan kepada kita ini adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang dimana satu orang beriman yang kata ulama lebih baik daripada dibandingkan dunia beserta isinya. Bapak-bapak sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah dudukan kita di masjid, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan Allah telah pilih kita duduk dalam majelis yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalamnya bicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Maka bapak-bapak sekalian duduk di sini, nama-nama bapak sekalian dibangga-banggakan di depan majelis malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa kifaraah majelis, dosa-dosa bapak sekalian berguguran, diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah sampaikan, tandanya Allah ini sayang kepada hamba-hambanya. Tandanya Allah ini cinta kepada hamba-hambanya. Bukannya banyak diberikan harta kebendaan, jabatan yang tinggi, mobil mewah, rumah yang megah. Tapi beliau telah sampaikan, tandanya Allah ini sayang kepada hamba-hambanya. Tandanya Allah cinta kepada hamba-hambanya selalu saja disibukkan dalam perkara agama. Bagaimana diri kita ini bisa mengamalkan agama dan orang lain pun bisa ikut mengamalkan agama, sama-sama selamat di dunia yang sementara ataupun akhirat yang kekal untuk selama-lamanya. Inilah tanda-tanda hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah sudah pilih kita untuk sholat berjamaah, yang dimana sholat berjamaah ini perintah Allah dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholat bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak sekalian di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, Allah esa, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Allah hiasi lagi dengan matahari, bulan, bintang-bintang, angin, hujan, lautan, sungai-sungai, panas, dingin, pohon-pohon, rumput-rumputan. Semua kebendaan Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Dan Allah ciptakan dengan sendiri, tanpa bantuan dari seluruh makhluknya. Itu semua buat siapa? Buat kita sebagai manusia. Tapi bapak-bapak sekalian ketahuilah, dunia ini diciptakan untuk manusia, tapi manusia diciptakan bukan untuk dunia ini. Manusia diciptakan untuk kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, kita akan tinggalkan yang nama perkara dunia ini. Yang kita bawa cuma 2 saja, perkara iman yang benar kepada Allah dan amal soleh ikut contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Allah telah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. 18.000 jenis makhluk-makhluknya kurang lebihnya Allah telah ciptakan. Di antaranya ada hewan-hewan, ada gajah, sapi, burung, kambing, ikan, ada bebek, ada ayam, ada kera. Beliau sampaikan kepada bapak sekalian, siapakah yang memberikan rezeki kepada hewan-hewan tadi? Dan beliau telah sampaikan, yang memberikan makan dan rezeki kepada hewan-hewan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluk tidak bisa buat apa-apa. Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga kita, dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada kita. Ini makna daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jikalau jin dan manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia pasti Allah berikan dia kebahagiaan. Mati dia masuk kubur, Allah berikan kejayaan. Di akhirat Allah berikan kesempurnaannya, dan Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kekal untuk selama-lamanya, bahagia untuk selama-lamanya, jaya untuk selama-lamanya. Akan tetapi beliau sampaikan, orang yang ingkar kepada Allah, hidupnya tidak ikut contoh Nabi Muhammad, di dunia ini hakikatnya dia gagal. Mati masuk kubur dia gagal, celaka. Di akhirat dia binasa, dan Allah murka, Allah campakkan dibakar api neraka kekal untuk selama-lamanya. Dahulu kala Allah telah ciptakan satu kaum sukses dunia dan sukses di akhirat, sama seperti kita orang biasa. Dia adalah kaum sahabat radhiyallahu anhum, sahabatnya baginda Nabi. Beliau sampaikan satu mafhum hadis dari sahabat, meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabatku, perbaikilah iman kalian,
Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara perbaiki iman kami?" Maka Nabi katakan, perbanyak ucap kalimat la ilaha illallah. Maka ulama katakan bukan hanya dizikirkan saja Pak, tapi disampaikan kalimat ini, dakwahkan kalimat ini. Maka iman kita akan meningkat dan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang begini Pak, tunarungu Pak, belajar untuk menghafal hadis-hadis dengan tangannya dan belajar pula untuk menyampaikannya. Bagaimana dengan kita? Yang Allah telah berikan lisan, berikan kepintaran, berikan telinga, masih malas-malasan untuk belajar agama. Beliau sampaikan sahabat dahulu gemar untuk melaksanakan sholat berjamaah di mana ada dikumandangkan di awal waktu. Dan para sahabat gemar sekali untuk menghidupkan sunat-sunat, sholat-sholat sunatnya. Beliau sampaikan mafhum hadis diriwayatkan dari sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dalam rumahnya dengan sempurna, melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, satu langkah kakinya Allah berikan satu pahala dan ditinggikan satu derajat, dan satu langkah kakinya lagi Allah gugurkan segala dosa-dosanya. Beliau sampaikan para sahabat dahulu gemar berzikir kepada Allah setiap saat dan keadaan, setiap helai napasnya, detak jantungnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, dari sahabat meriwayatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang selesai sholat berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat radhiyallahu anhum gemar untuk memuliakan saudara muslim, senang kalau melihat muslim lainnya. Bahkan kalau ketemu salam, assalamualaikum, tersenyum dia melihat muslim lainnya. Inilah tanda-tanda saudara muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan dari sahabat meriwayatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang seorang muslim jumpa dengan muslim lainnya lalu tersenyum, maka hakikatnya senyumnya adalah sedekah baginya. Maka Tuhan tuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara muslim ini senang Pak apabila dia melihat muslim lainnya, apalagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat gemar sekali memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang rupa kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang harta kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pandang hati kita dan amal-amal kita. Dan para sahabat radhiyallahu anhum gemar sekali mendakwahkan ini agama, sehingga agama ini sampai ke dalam hati kita dan sampai kepada umat akhir zaman yang tetap mendakwahkan ini agama. Diriwayatkan dari sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, sehari keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 hari ibadah di rumahnya sendiri. Maka besar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berani memperjuangkan ini agama, menyebarkan ini agama, mengikuti contoh para sahabat dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin sedikit cerita Pak. Beliau ingin tamsilkan, ibaratkan ada seorang suami istri yang sedang berjalan mengendarai satu buah mobil sedan. Di belakang ada istri dan anaknya, sang suami di depan dan satu bangku kosong di sampingnya. Sedang asik-asiknya mengendarai satu buah mobil sedan, sang suami singgah di satu lampu merah. Maka sebelum sampai di lampu merah tadi, dilihatnya ada seseorang yang gagah, baju dan kaki, baju dan hias-hiasannya penuh dengan emas, penuh dengan intan perak, berserakan di bajunya, sedang stop mobil sang suami. Maka sang suami banting setir, ditengok, dibuka kaca jendela. Wahai fulan, kau ini siapa? Kenapa engkau stop mobil saya? Apa gerangan apa yang kau mau? Maka orang yang berserakan di bajunya intan, emas, berlian ini menjawab, wahai fulan, aku ini harta.
bawa aku masuk ke dalam mobilmu, aku akan berjanji akan berikan kau kebahagiaan dalam hidupmu. Maka sang suami bermusyawarah dengan anak istrinya, lantas diberikan persilakan masuk. Maka bapak harta tadi duduk di samping istrinya di bangku belakang. Lalu berjalan lagi sang suami, jumpa di lampu merah yang kedua. Dilihat ada seseorang yang bajunya penuh dengan bintang-bintang, tanda merupakan punya derajat yang tinggi, pangkat-pangkat. Maka sang suami pun banting setir ke kiri, dibuka kaca jendela, lalu ditanya, wahai fulan, kau ini siapa? Kenapa engkau stop mobil saya? Apa gerangan? Apa yang kau mau? Maka bapak tadi bilang, wahai sang suami fulan, aku ini jabatan. Bawa aku masuk ke dalam mobilmu, niscaya aku berjanji akan aku berikan engkau kehidupan kebahagiaan di dunia ini. Maka bapak jabatan duduk di samping sang suami. Ditengok belakang ada bapak harta, istri dan anak. Di sebelah kiri ada bapak jabatan. Senang semua satu keluarga yang naik mobil sedan tadi. Maka berjalan lagi, sehingga dengan satu orang bapak tua yang lusuh, kumuh, tua, miskin, susah. Maka dibanting setir ke kiri oleh sang suami. Ditanya, wahai fulan, kau ini siapa? Kenapa engkau stop mobil saya? Maka bapak tua tadi bilang, wahai fulan, aku ini agama. Aku ini agama. Bawa aku masuk ke dalam mobilmu, aku berjanji akan berikan kebahagiaan di dunia yang sementara ataupun akhirat yang selama-lamanya, beliau katakan. Maka sang suami tanpa bimbang, ditengok sebelah kiri ada bapak jabatan, di belakang ada anak dan istrinya beserta bapak harta. Sudah ada tidak ada lagi tempat di mobil sedan tadi. Maka bermusyawarah dengan anak dan istrinya, wahai istriku, bagaimana ini? Ada bapak namanya agama, dia janji akan berikan kebahagiaan di dunia yang sementara ataupun akhirat yang selama-lamanya. Maka sang istri bilang, wahai bapak, nanti saja. Agama belakangan, buat apa? Agama tuh bohong, nggak nyata. Ini loh harta yang nyata, jabatan ini yang nyata, dunia ini yang nyata. Maka sang suami pun terbujuk rayu oleh sang istri. Maka ditinggalkanlah bapak agama, tuan agama, kakek-kakek yang berdiri miskin yang bernama agama. Inilah nasib orang Islam sekarang. Kebanyakan daripada kita yang berani tinggalkan namanya perkara amal agama demi untuk mencari harta, demi untuk mencari jabatan, demi untuk mencari popularitasan. Maka Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas siapa untuk mengingatkan mereka? Tugas kita yang mengaku umatnya baginda Rasulullah SAW. Dahulu Pak, kami ini teman-teman tunarungu Pak, tidak kenal siapa namanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal siapa baginda Rasulullah SAW. Tidak bisa amal agama. Kalaupun amal agama kami tidak ngerti apa itu. Bagaimana nanti kalau kami ini punya iman yang rusak, amal soleh yang salah, dosa kami besar, dosa kami banyak. Kami teman-teman tunarungu ini Pak, di Indonesia banyak, kurang lebihnya juta-jutaan Pak, terdata di Indonesia ini. Dan kebanyakan dari mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kami nanti hidup di dunia ini tidak mengenal Allah dan Rasulnya? Pastilah hidup kami akan celaka di dunia, bahkan celaka pula di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang normal, orang-orang yang Allah berikan kesempurnaan. Belajar bahasa kami, sampaikan agama ini kepada kami. Kalau Bapak sekalian tidak ada fikir, tidak ada risau, tidak ada usaha untuk sampai ini agama, suatu saat nanti orang-orang akan menuntut kita di akhirat. Karena ibadah itu, karena agama itu bukan cuma ibadah saja, tapi ulama katakan ibadah dan dakwah itulah agama yang sempurna. Tuhan-tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar bahasa kami, sampaikan agama dengan bahasa kami, yaitu isyarat. Suatu saat nanti kalau nasib kami baik, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kami akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan kami dalam surga duluan sebelum para penerjemah yang belajar bahasa kami masuk surga duluan. Beliau akan doa apa? Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam surga duluan sebelum bapak-bapak sekalian belajar bahasa kami, sampaikan agama kami kepada kami, masuk surga duluan. Maka Tuhan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tugas dan tanggung jawab kita. Sekarang maksiat sudah di mana-mana. Ada dakwah saja masih banyak maksiat, apalagi tidak ada dakwah. Dakwah itu bukan untuk jamaah tabligh saja yang orang bilang, tapi dakwah itu untuk kita yang mengaku umatnya baginda Rasulullah SAW. Ada tugas dan tanggung jawab. Karena suatu saat nanti di akhirat sana ada saling tuntut menuntut. Istri tuntut suaminya, suami tuntut istrinya, anaknya tuntut keluarganya, tetangganya tuntut tetangga yang lainnya. Bukan perkara dunia, tapi perkara agama. Maka Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai saja di keluarga ada teman-teman seperti ini,
ataupun kenalan ataupun siapapun dia, bawa kami ke rumah Pak, atau ajak dia kemari, kami akan belajar sampaikan ini agama, minimal mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka kerja usaha dakwah ini Pak, hanya dengan mengorbankan harta dan waktu kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan ucap alhamdulillah itu adalah kalam syukur. Banyak Allah telah berikan nikmat kepada kita, rumah, anak, istri, jabatan, pekerjaan. Maka banyak orang bilang kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalam syukur. Tapi hakikat syukur ulama katakan korban harta, diri dan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 3 hari, semuanya insya Allah ambil bagian semua insya Allah. Benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kebodohan daripada kami. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.